Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman pada penampilan saya hari Selasa. Yaitu yang mana pertanyaannya yang pertama, pertanyaan Siti Fatimah. Yaitu yang mana pertanyaannya, bagaimana cara mengukur variabel pendidikan karakter profil pelajar Pancasila di SD? Untuk mengukur variabel pendidikan karakter profil pelajar Pancasila di SD dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama observasi lapangan, melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter kelas atau sekolah. Yaitu yang kedua mengamati metode, media, dan kegiatan yang digunakan guru dalam mengamati nilai-nilai karakter. Yang kedua bisa dengan cara wawancara, mewawancarai guru, kepala sekolah, dan pihak terkait tentang program kebijakan dan pelaksanaan pendidikan karakter. Menggali informasi dari siswa tentang pemahaman dan pengalaman mereka dalam pendidikan karakter. Yang ketiga kita bisa yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Membuat instrumen angket untuk mengukur persepsi sikap dan perilaku siswa terhadap terkait karakter. Mengembangkan kuesioner untuk menilai praktik pendidikan karakter di sekolah menurut pandangan guru dan orang tua. Pertanyaan dari Liza Marni Putri, yang mana pertanyaannya, bagaimana sekolah SD dapat mengatasi hambatan dalam menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa? Berikut ada beberapa cara yang dilakukan sekolah SD untuk mengatasi hambatan dalam menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa. Yang pertama, memperkuat komitmen dan kerjasama seluruh warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam pendidikan karakter, mengadakan pelatihan, workshop, atau seminar tentang metode dan strategi pendidikan karakter. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran yang mengutamakan pendidikan karakter, merancang pembelajaran yang konseptual dan menanamkan nilai-nilai karakter, menggunakan pendekatan belajar aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek atau masalah. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter, menyediakan fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan karakter, membuat aturan, tata tertib, dan budaya sekolah yang mengandung nilai-nilai karakter. Dengan upaya yang menyeluruh dan berkesinambungan, diharapkan sekolah dapat mengoptimalkan pendidikan berkarakter berbasis profil pelajar Pancasila, sehingga dapat membentuk karakter profil pada diri siswa. Pertanyaan dari Alia Sandi, yang mana pertanyaannya, kenapa saudara tertarik meneliti judul proposal penelitian ini? Karena profil pelajar Pancasila diterapkan pada tahun 2021, yaitu 2 tahun yang lalu. Jadi saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai profil pelajar Pancasila. Karena itu saya tertarik meneliti judul proposal ini. Pertanyaan dari Hurum, yang mana pertanyaannya, bisa penyaji sampaikan mana variabel Y dan X pada penelitian penyaji? Dan tolong jelaskan apa yang diuji pada proposal saudara. Baiklah, di mana judul saya ini yaitu hubungan pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila di SD terhadap karakter kehidupan di lingkungan sekolah, yang mana variabel X-nya pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila, sedangkan variabel Y-nya karakter kehidupan di lingkungan sekolah. Yang saya teliti dari judul ini adalah hubungan antara implementasi pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila di sekolah dasar dengan pembentukan karakter siswa dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Pertanyaan terakhir yaitu dari Mega. Bagaimana peneliti mengukur secara objektif pendidikan karakter dan karakter kehidupan di lingkungan sekolah?
berdasarkan instrumen atau metode pengukuran yang digunakan pada penelitian ini, apakah sudah teruji validitas dan reliabilitasnya? Yaitu saya menggunakan mengukur secara observasi lapangan. Dengan cara observasi lapangan, mengamati metode, media, dan kegiatan yang digunakan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter, mencatat bentuk penguatan dan pembiasaan karakter di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu wawancara, mewawancarai guru, kepala sekolah, dan pihak terkait tentang program kebijakan dan pelaksanaan pendidikan karakter, menggali informasi dari siswa tentang pengalaman dan pemahaman mereka dalam pendidikan karakter. Yang ketiga, angket atau kuesioner, membuat instrumen angket untuk mengukur persepsi, sikap, dan perilaku siswa terkait karakter, mengembangkan kuesioner untuk menilai praktik pendidikan karakter di sekolah menurut pandangan guru dan orang tua. Apakah sudah teruji validitas dan reliabilitasnya? Saya tidak bisa memastikan sudah teruji atau belum, karena saya belum turun langsung ke lapangan untuk mencobakan atau mempraktikkan metode atau cara mengukur penelitian ini. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yang mana pertanyaannya, jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara cobakan. Baik, saya izin menjawab Ibu. Variabel X dari judul penelitian saya adalah pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila. Adapun penjelasan rinci tentang variabel ini yaitu pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila di SD mengacu pada upaya yang dilakukan sekolah dasar dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada diri siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Profil pelajar Pancasila mencangkup karakter utama yang ingin dicapai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dalam penelitian ini, variabel X ini akan diukur dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila di sekolah dasar yang menjadi subjek penelitian. Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumen, angket, dan metode lain yang relevan. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat permasalahannya. Baik Bu, izin menjawab. Variabel Y dari judul penelitian saya adalah karakter kehidupan di lingkungan sekolah. Yang saya angkat dari permasalahan ini adalah hubungan antara implementasi pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila di sekolah dasar dengan pembentukan karakter siswa dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Pertanyaan berikutnya, apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori, dan apa yang saudara harapkan dari melakukan penelitian tersebut? Variabel X juga disebut variabel independen atau variabel prediktor, adalah variabel yang dimanipulasi atau dikendalikan dalam eksperimen atau studi. Sedangkan variabel Y yang juga disebut sebagai variabel dependen atau variabel hasil adalah variabel yang diukur atau diamati dalam sebuah eksperimen atau studi. Variabel ini bergantung pada variabel X dan berubah sebagai hasil dari variabel itu. Hubungan antara variabel X dan Y, biasanya hubungan antara variabel X dan Y ditentukan untuk melihat apakah mereka berhubungan positif, negatif, atau tidak berhubungan sama sekali. Penting untuk dicatat
bahwa jenis analisis ini biasanya dilakukan ketika analisis ini biasa dilakukan ketika X dan Y merupakan variabel numerik. Dengan melakukan penelitian tentang hubungan pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila di SD terhadap karakter kehidupan di lingkungan sekolah siswa, yang saya harapkan yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi pendidikan karakter berbasis profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasikan karakter-karakter spesifik yang berkembang pada diri siswa sebagai dampak dari pendidikan karakter di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memetakan karakter-karakter positif yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara pendidikan karakter di sekolah dengan pembentukan karakter siswa dalam konteks nyata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang seberapa besar pengaruh pendidikan karakter di sekolah terhadap perilaku dan karakter siswa di lingkungan sekolah. Yaitu yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan pendidikan karakter dalam membentuk karakter positif siswa. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor internal dari siswa dan faktor eksternal lingkungan sekolah, kebijakan, dan lain-lain yang mempengaruhi pendidikan karakter. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mengoptimalkan pendidikan karakter di sekolah dasar, terutama yang berbasis profil pelajar Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan dan pengembangan program pendidikan karakter di sekolah. Yang keempat, pertanyaannya, data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini? Baik Bu, saya izin menjawab. Untuk melakukan penelitian dengan judul hubungan pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila di SD terhadap karakter kehidupan di lingkungan sekolah siswa. Adapun data yang diperlukan yang akan saya ambil, yang pertama data tentang pelaksanaan pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila, yaitu kurikulum atau silabus pendidikan karakter. Yang kedua, modul ajar yang mengintegrasi pendidikan karakter, metode, media, dan kegiatan pendidikan karakter yang digunakan. Yang keempat, program pembiasaan dan penggunaan pendidikan karakter di sekolah. Yang kelima, kebijakan sekolah terkait pendidikan karakter. Yang kedua, data tentang karakter kehidupan siswa di lingkungan sekolah, yaitu observasi perilaku siswa di lingkungan sekolah terkait kelas, lapangan, kantin, dan lain-lain. Yang kedua, catatan guru atau wali kelas tentang karakter siswa. Yang ketiga, angket atau kuesioner untuk mengukur karakter siswa atau dapat diisi oleh siswa, guru, orang tua. Yang keempat, wawancara dengan siswa tentang pengalaman dan tantangan dalam mempraktikkan karakter. Yang kelima, dokumentasi kegiatan siswa yang mencerminkan karakter terkait foto, video, portofolio. Yang ketiga, data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat yaitu data demografis. Profil sekolah terkait akreditasi, jumlah siswa, guru, fasilitas. Yang kedua, karakteristik siswa, jenis kelamin, usia, latar belakang. Yang ketiga, karakteristik guru, pendidikan, pengalaman mengajar, pelatihan, dan lain-lain. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, studi dokumen, angket, kuesioner, dan dokumentasi kegiatan. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Yang kelima, pertanyaannya,
Bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian variabel Y. Untuk melakukan data yang diperlukan terkait variabel Y, yaitu karakter kehidupan di lingkungan sekolah, dalam upaya mengatasi masalah penelitian, adapun langkahnya yang pertama observasi lapangan. Melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa, mengamati interaksi siswa dengan guru, mencatat kejadian-kejadian yang mencerminkan karakter positif maupun negatif siswa, membuat catatan lapangan secara deskriptif dan objektif. Yang kedua, mewawancarai siswa untuk menggali pengalaman, tantangan, dan perspektif mereka dalam mempraktikkan karakter di lingkungan sekolah. Mewawancarai guru kelas atau wali kelas untuk memperoleh informasi tentang karakter siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, studi dokumen, mengkaji dokumen sekolah seperti buku catatan guru, laporan perkembangan siswa, atau portofolio karakter siswa. Mempelajari aturan, tata tertib, dan budaya sekolah yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Yang keempat, angket atau kuesioner, menyusun instrumen angket atau kuesioner untuk mengukur persepsi dan perilaku siswa terkait karakter di lingkungan sekolah. Dokumentasi kegiatan, penilaian karakter menggunakan instrumen penilaian karakter seperti skala penilaian, jurnal catatan, atau portofolio karakter siswa. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan secara bersamaan atau bergantian sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Selain itu, penting memperhatikan etika penelitian seperti meminta izin, menjaga kerahasiaan, dan menghormati privasi partisipan. Pengumpulan data juga sebaiknya dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi dengan baik untuk menjamin kualitas dan kredibilitas penelitian. Berikutnya yaitu pertanyaan terakhir, yaitu apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan judul hubungan pendidikan karakter pada profil pelajar Pancasila di SD terhadap karakter kehidupan di lingkungan sekolah siswa memiliki beberapa kebaruan atau novelty dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama, fokus pada profil pelajar Pancasila. Penelitian ini berfokus pada implementasi pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang merupakan konsep yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2020. Hal ini memberikan perspektif baru dalam pendidikan karakter di sekolah dasar yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, konteks sekolah dasar. Sebagian besar penelitian pendidikan karakter sebelumnya dilakukan di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang implementasi dan dampak pendidikan karakter pada tingkat sekolah dasar, yang merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter individu. Yang ketiga, lingkungan sekolah sebagai konteks nyata. Penelitian ini tidak hanya melihat pendidikan karakter di dalam kelas, tetapi juga mengamati karakter siswa dalam kehidupan nyata di lingkungan sekolah. Hal ini memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap bagaimana pendidikan karakter di sekolah berdampak pada perilaku siswa dalam konteks sosial yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan Ibu dan teman-teman. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.